Selamat hari Minggu kepada seluruh member ya. Jadi kemarin sore itu Sabtu ya, sekitar jam 5 sore kami ada pertemuan kecil ya dengan teman-teman, dengan warga ya dari berbagai sektor. Tidak hanya sektor di sini, tetapi juga sektor-sektor lainnya. Jadi kami berbicara membahas mengenai yayasan. Ya, perlu saya ungkapkan dulu ya. Untuk membangun yayasan dengan tujuan yang baik, dengan tujuan yang mulia itu tidak mudah ya. Jadi rencananya itu sudah 2 atau 3 tahun yang lalu. Karena bantuan dan karena izin dari Tuhan, maka Yayasan Karya Peduli Warga ini bisa ditandatangan akta pendiriannya pada tanggal 8 Mei 2024 lalu ya, pada hari Rabu lalu. Ya, kan sesuai dengan kondisi alam dan dunia ini yang beragam ya, beragam beda-beda situasi dan kondisinya. Namun patut kita ingat untuk bersyukur ya. Setiap langkah, setiap kemajuan yang bertujuan baik, yang bertujuan mulia itu kita layak untuk menyampaikan syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Baik kecil maupun besar ya. Maksudnya hal-hal yang telah kita capai baik kecil dan besar itu ya kita layak untuk menyampaikan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bila kita bisa berterima kasih akan hal-hal yang kecil kepada Tuhan, tentu hal tersebut akan menyentuh hati Tuhan untuk terus memelihara dan memantau kita ya, perkembangan kita di dunia ini. Khususnya yang pernah saya alami, Tuhan itu setia ya kepada saya ya. Walaupun saya ini orangnya suka ngeyel, orangnya tidak mudah percaya dan lain sebagainya ya, bandel ya. Kemudian mengenai yayasan ya, kemarin kita ngobrol-ngobrol ya, kondisi dan situasi Yayasan Karya Peduli Warga ini, pendirinya dan pembinanya sudah berpengalaman di dalam yayasan sejak tahun 1998. Jadi ya sudah sekitar berpengalaman ya sekitar 26 tahun lah ya di yayasan ya. Di dalam yayasan terutama juga di dalam inti yayasan ya, bukan cuma anggota. Ikut mengurusi hal-hal di dalam yayasan sudah berpengalaman 20 tahun lebih ya. Ya, menurut pengamatan saya ya, pembina dan pendiri yayasan ini ya tentu tidak berpikiran pendek ya. Ya, beliau sudah memikirkan berbagai macam kemungkinan ya, terutama hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa membantu permodalan. Walaupun saat ini yayasan masih kecil ya. Namun ya seperti yang sudah saya sampaikan, selayaknya kita menyampaikan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas langkah-langkah yang bertujuan baik bagi kepentingan bersama. Untuk mengumpulkan tim inti yang benar-benar berjiwa sosial itu tidak mudah ya. Jadi bukan hanya pertimbangan pengamatan manusia, tetapi juga ada kaitannya dengan tanda-tanda supranatural. Hidup ini butuh perjuangan, bukan hanya pandai minta-minta saja, bukan hanya pandai menikmati, bukan hanya pandai memperalat orang lain.
ya kita harus tahu pejuang yang sesungguhnya itu siapa. Yang benar-benar Raja Wali itu siapa. Jadi Yayasan Karya Peduli Warga itu tidak hanya meminta-minta, tetapi kami akan berusaha untuk bekerja yang menghasilkan sehingga bisa bermanfaat bagi kepentingan bersama, bermanfaat bagi warga, terutama warga-warga yang terdekat dahulu, sesuai dengan lingkaran terdekat hingga lingkaran yang menjauh. Kami berjiwa itu ingin bekerja ya, bukannya hanya meminta-minta. Jadi namanya bekerja itu ya kita harus ada yang meluangkan waktu dan tenaga. Ya tentu saja di lapangan kita akan menjumpai berbagai macam jenis dan karakter manusia ya. Jadi harapkan warga itu bisa bersyukur ya kepada Tuhan atas apa yang diupayakan, hal-hal yang baik ya bagi kepentingan bersama. Jangan hanya pandainya itu berpikiran negatif kepada yang bertujuan baik, yang sudah bisa bekerja melangkah lebih maju. Jangan hanya pandai menuntut ya. Kalau udah diberi sedikit ya bersyukur. Syukur-syukur nanti besok-besok akan ditambah pemberiannya. Jangan hanya pandai meminta-minta, tetapi juga harus ada suatu partisipasi. Kalau mau maju bersama ya harus ada partisipasi dari warga, bukan hanya meminta-minta saja. Memberi itu ya macam-macam ya, bisa berupa waktu, tenaga, dana, maupun hal-hal lainnya ya. Seperti halnya kita berdoa ya. Berdoa itu ya yang benar itu berdoa dua arah ya. Bukan hanya dari manusia ke Tuhan, terus biasanya isinya tuh permohonan, isinya banyak permintaan ini, itu, nggak ada habis-habisnya. Doa yang benar itu dua arah. Kalau dua arah itu Tuhan akan memberi petunjuk. Nah, memberi petunjuk itu manusia berusaha untuk melaksanakan, berusaha untuk menjalankan. Gitu. Jangan hanya maunya minta-minta, menerima saja terus, tetapi kita tidak mau menjalankan kewajiban kita. Yang saya alami itu kalau komunikasi dua arah itu ya Tuhan memberi petunjuk juga yang bisa kita terima dan kita coba untuk menerapkannya, melaksanakannya. Ya biasanya itu dari Tuhan itu ya petunjuk-petunjuk yang baik, petunjuk-petunjuk keselamatan, menghindari yang buruk, menghindari yang jahat, dan lain sebagainya. Biasanya menolong kita ya ketika dalam kesulitan atau dalam keadaan terdesak itu Tuhan akan membantu kita dengan sesuatu yang luar biasa.